Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah, ketemu dengan Ustazah Om di materi bahasa Indonesia, tepatnya di KD 3.1 dan KD 4.1, yaitu tentang bagaimana cara membuat kesimpulan dalam sebuah paragraf. Ustazah bacakan. Di dalam sebuah bacaan kalian dapat menemukan fakta. Selain itu, pada setiap paragrafnya terdapat ide pokok. Jadi ide pokok itu ada di setiap paragraf ya. Setiap paragraf hanya mengandung satu ide pokok. Fakta bacaan dan ide pokok dapat ditemukan jika kalian membaca dengan seksama. Melalui fakta bacaan dan ide pokok, kalian dapat membuat kesimpulan bacaan tersebut. Jadi bisa digarisbawahi di bagian ini ya. Membuat kesimpulan dari sebuah bacaan itu bisa diambil dari fakta yang ada di bacaan dan ide pokok dari sebuah bacaan. Ingatkah kalian apa itu kesimpulan? Kesimpulan dibuat didasarkan pada ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas. Kemudian disusun menggunakan kalimat sendiri. Jadi kesimpulan tidak seperti kalimat utama. Kalau kalimat utama itu harus persis dengan teks, tapi kalau kesimpulan itu menyusun kalimat sendiri yang isinya ide pokok dan kata kunci pada kalimat penjelas. Saya berikan contoh seperti pada buku ini. Saya coba bacakan. Ada sebuah teks, satu paragraf. Bacaan yang baik untuk anak-anak adalah bacaan yang berisi contoh atau teladan yang baik agar menarik minat. Dapat ditambahkan tokoh kartun dengan unsur pendidikan. Tokoh hewan yang bijak juga efektif menyampaikan pesan moral kepada anak. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah bacaan yang baik untuk anak-anak. Cukup sampai di sini ya, karena ide pokok itu hal penting, yang penting saja. Tapi kalau kalimat utamanya ada di mana? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok. Ide pokoknya ini berarti kalimatnya adalah ini terus sampai dengan titik. Ya. Sampai dengan titik. Nih, titik di sini. Bacaan yang baik untuk anak-anak adalah bacaan yang berisi contoh atau teladan yang baik. Itu kalimat utama. Ingat, kalimat utama berisi ide pokok. Satu lagi ada namanya gagasan pendukung, berarti berisi kalimat pendukung. Nah, ini materi kita kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa dari paragraf ini? Bacaan yang baik untuk anak, ide pokok, menampilkan tokoh kartun atau hewan, ya. Di sini ada kalimat pendukungnya. Agar menarik minat dapat ditambahkan tokoh kartun dengan unsur pendidikan, tokoh hewan yang bijak ya. Jadi bacaan yang baik untuk anak dengan menampilkan tokoh kartun dan tokoh hewan yang mengandung unsur pendidikan dan pesan moral. Tokoh kartun dengan unsur pendidikan, tokoh hewan yang bijak yang menyampaikan pesan moral, itu bisa dibuat kalimatnya menjadi bacaan yang baik untuk anak yang mengandung tokoh kartun dan tokoh hewan, yang menampilkan tokoh kartun dan tokoh hewan yang mengandung unsur pendidikan dan pesan moral kepada anak. Kurang lebihnya seperti itu cara membuat kesimpulan. Jadi bacaan yang sebelumnya 3 baris ini bisa dibuat kesimpulan dengan menyederhanakan ide pokoknya diambil, kata-kata kunci pada kalimat pendukungnya diambil menjadi 2 baris saja. Ringkasannya seperti ini. Bagaimana cara membuat kesimpulan? Membaca teks bacaan dengan seksama. Ini harus kalian baca dengan seksama, itu maksudnya dengan pemahaman. Mencatat ide pokoknya, menyimpulkan isi cerita. Ya. Insya Allah begitu materi membuat kesimpulan bahasa Indonesia kali ini. Penjelasan Ustazah ini bisa kalian simak pada LKS halaman 51. Selanjutnya silahkan mengerjakan tugas yang Ustazah berikan pada chat group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.